Asam, Asura, panggil suara itu sekali lagi. Namun Dario masih bergeming di tempat. Asam menolehkan kepala ke belakang, menatap sosok ibu yang dia rindukan dari balik bahu lebar dadinya dengan mata berkaca-kaca. Mami, Asam mencepikkan bibir ke bawah dengan tetes demi tetes air mata yang membasahi pipi. Itu Mami, Dedi. Asam mau turun, Asam mau peluk Mami. Turunin Asam, Dedi. Mami jangan tinggalin Asam, tunggu Asam, Mami. Asam kesana, Mami. Asam terus memberontak dan akhirnya Dario menurunkan bocah kecil itu. Tapi Dario sendiri masih memunggungi Savana. Tubuhnya mendadak kaku dan lidahnya terasa keluh. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat Dario nanti-nantikan. Tapi begitu bertemu, Dario tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Mami, Asam berlari sekencang yang dia bisa sambil merentangkan kedua tangan. Asam, Savana tersenyum, agak menundukkan badan dan merentangkan tangan juga. Begitu sudah dekat, Asam langsung menghamburkan diri memeluk Savana. Begitu juga Savana yang membalas pelukan Asam. Tak kalah erat, Asam memeluk sambil merengek dan menangis keras. Asam tidak peduli jika semua orang yang ke mall ini mengatainya cengeng. Yang Asam inginkan sekarang hanya menangis dan memeluk Mami seperti ini. Mami, iya sayang, Asam kangen Mami. Mami juga bohong kalau Mami kangen Asam. Kenapa Mami gak mau ketemu Asam? Savana ingin melepas pelukan, tapi Asam menolak dan justru mengeratkan pelukannya. Sayang, lepas dulu ya. Kamu peluk Mami terlalu kencang, Mami sulit bernafas. Gak mau, Mami gak mau. Asam gak mau Mami pergi lagi. Sebentar ya sayang, lepas dulu. Savana berusaha melepas tangan Asam dari lehernya, tapi Asam menolak keras. Asam, Mami Savana lagi sakit, pelan-pelan peluknya, tegur Victor. Setelah mendengar Savana sakit, Asam baru melepas pelukan, mengucek-ucek mata agar pandangannya tak kabur karena air mata. Asam menyusuri tubuh Maminya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benar saja, ternyata ada banyak luka di tubuh Maminya. Mami kok bisa luka kayak gini? Mami jatuh dari sepeda ya? Siku sama lutut Asam pernah luka-luka kayak gini waktu Asam jatuh dari sepeda. Mami masih ingat. Mami juga yang ngobatin luka Asam. Savana mengangguk. Mami masih ingat. Karena kamu bandel, belum bisa naik sepeda dengan lancar, tapi kamu minta roda bantuannya dilepas, dan akhirnya sesuai dengan tebakan Mami, kamu jatuh. Bandel banget kesayangan Mami. Savana mencapit dagu Asam dan menekan-nekan pipi putranya. Dengan gemas Asam terkikik. Waktu itu Asam gak takut jatuh karena Asam tahu Mami pasti menolong dan mengobati Asam. Tapi sekarang Asam jadi takut apapun, karena kalau terjadi sesuatu dengan Asam, gak ada Mami yang nolongin Asam. Kan ada Dedi sama Mama Sia. Asam menggeleng, lalu mendekat dan memeluk perut Savana. Asam maunya sama Mami. Savana mengusap rambut Asam dan sesekali mencium pucak rambutnya. Sebenarnya Savana ingin sekali menggendong Asam, tapi karena sekarang tubuh Asam semakin berat, daripada jatuh Savana pun mengurungkan niat. Savana jadi rindu saat Asam masih berusia 5 tahun. Saat itu Savana sering sekali menggendong Asam. Asam juga tak mau lepas dari gendongannya. Sama halnya dengan Asura. Saat umur Asura baru 5 tahun, Asura juga suka menempel padanya. Bahkan Asura lebih manja daripada Asam. Savana yang sedang mengusap rambut Asam mengalihkan perhatian pada sumber suara berat itu.
karena terlalu fokus pada Azam. Savana tidak menyadari Dario sudah ada di sampingnya. Sontak saja Victor dan Vernon memasang badan waspada pada Dario. "Mas Dario," liris Savana. Dario bingung harus bicara apa. Dia pun hanya diam memandangi wajah istrinya sambil menggendong Azura. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin Dario katakan sekarang. Meminta maaf, bertanya kabar, mengungkapkan rasa cinta, rasa kehilangan, dan masih banyak lagi. Namun kenyataannya tak ada satupun kata yang keluar dari mulut Dario. Dario tidak ingin membuat mood Savana yang sepertinya sedang bagus menjadi down gara-gara ucapannya. Ucapan yang mungkin saja membuat Savana muak. "Mami, tadi Dedi nyebelin, masa Azam mau ketemu Mami nggak dibolehin Dedi. Dedi bilang kedatangan Azam akan merusak kebahagiaannya Mami. Memangnya iya ya Mami? Mami bakal sedih kalau lihat Azam." "Enggak dong sayang, Mami senang lihat Azam. Tuh Dedi denger kan, Mami senang ketemu Azam." Dedi aneh deh, masa bilang Azam merusak kebahagiaan Mami? Bukan begitu Azam, tapi Dario ingin menyelesaikan kalimatnya, tapi mendadak pikirannya buyar. Semua kalimat yang dia susun hilang, entah kemana, mendadak blank saat tiba-tiba Savana menatap ke arahnya. Mata cantik itu benar-benar mengacaukan pikiran Dario. Hanya sepersekian detik, Dario langsung mengalihkan pandangan dari mata Savana. "Ya gitulah," ucap Dario canggung. "Dedi lapar," rengek Azura sambil mengeratkan pelukan. "Aku juga lapar. Ayo Mami, kita makan." Azam menggandeng tangan Savana. "Savana, kamu harus banyak istirahat. Sebaiknya kita pulang," ucap Victor. "Iya, kita pulang saja Mbak," sahut Vernon. "Kalian siapa?" tanya Azam sambil menatap bergantian Victor dan Vernon. "Kalian kenal sama Mami? Ini Om Victor sama Om Vernon Azam, abangnya Mami." Savana memperkenalkan Victor dan Vernon pada Azam. "Halo Om Victor, Om Vernon, aku Azam, aku anak laki-laki pertama Mami. Terus ini Azura, saudara kembar Azam. Terus ini Dedi, suaminya Mami." Azam menyentuh kaki Azura dan lengan Dario untuk memperkenalkan mereka pada Victor dan Vernon. Savana gemas sekali dengan tingkah Azam. Azam memperkenalkan seluruh anggota keluarga seolah ingin mempertegas bahwa Savana memiliki suami dan anak. Tak bisa menahan gemas, Savana pun mencuri satu kecupan di pipi Azam. Azam tersenyum sama sekali tidak marah, pipinya dicium meskipun di depan umum. Berbeda jika Dario yang mencium, sudah pasti Azam sangat marah. "Dedi, makan, lapar." Azura mulai merengek dalam gendongan Dario. Iya, kita cari makan. KFC mau? Mau Dedi, ayo makan." Dario berdeham dan memberanikan diri menatap Savana. "Sayang, maksudnya Savana, kalau kamu gak keberatan, aku mau mengajak kamu makan siang bersamaku." Azam dan Azura bukannya menjawab pertanyaan Dario. Savana justru mengedar pandangan mencari sosok mantan istri suaminya. Tapi sejak tadi Savana tidak melihat tanda-tanda keberadaan Sia di sini. Savana jadi bertanya-tanya, apa mungkin Sia belum sembuh? "Kita makan di rumah aja Mbak," ucap Vernon. "Iya, ayo Savana, kita pulang." Victor menggenggam tangan Savana. "Jangan pulang dulu Om." Azam pelan-pelan melepas tangan Victor yang menggenggam tangan Savana. "Mami harus makan dulu sama Azam." Azam menatap Savana. "Atau kalau Mami capek karena masih sakit, kita pulang ke rumah Dedi aja, terus makannya di rumah Dedi. Gimana Mami?" Savana terus tersenyum dan mencubit pipi Azam. Usia boleh kecil, tapi urusan merayu dan meluluhkan hati, Azam juaranya. Apapun yang Azam inginkan, sulit sekali untuk Savana tolak. Apalagi kalau Azam sudah menunjukkan wajah melas dan pupi aisnya. Rasanya Savana ingin memeluk dan mencium pipinya. Gak bisa,
Mbak Savana punya rumah sendiri. Kenapa harus pulang ke rumah Azam? Celetuk Vernon. Udah kelamaan. Ayo Mbak pulang. Vernon menarik tangan Savana, tapi Savana menahan langkahnya. Vernon, sebentar ya, kita makan dulu sama Azam, Azura, dan Mas Dario. Vernon berdecak. Sebentar aja ya, nanti langsung pulang. Savana tersenyum dan mencoba memberi pengertian pada Vernon. Vernon menoleh pada Victor, lalu keduanya sama-sama menghilang nafas berat. Jika Ayumah tahu sekarang Savana makan siang dengan Dario dan anak-anaknya, Ayumah pasti sangat kesal. Begitu pulang nanti Ayumah pasti langsung menjewer kuping mereka. Mami jadi makan siang sama kita? Tanya Azam dengan mata berbinar penuh harap. Jadi Azam mau makan apa? Mau makan apa aja, yang penting sama Mami. Makan dinding sama pilar mall aja gimana? Goda Savana yang justru membuat Azam tergelak. Mereka pun memutuskan untuk makan di restoran KFC terdekat. Setelah memesan makanan, mereka pun duduk di salah satu kursi yang kosong. Mereka duduk melingkarkan meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Dario, Azura, Azam, Savana, sementara di sisi meja seberang ada Vernon dan Victor. Tadi di time zone Azam sama Azura main apa? Tanya Savana sambil mengusap dahi Azam dan Azura karena banyak berkeringat. Savana pun mengambil tisu di dalam tas dan mengusap wajah serta leher anak-anaknya. Main mandi bola Mami, jawab Azam dan Azura bersamaan. Wah seru dong, seru Mami, Dedi juga ikut. Azam menoleh pada Dario. Mami, itu Dedi dahinya berkeringat. Mami nggak mau usap dahi Dedi. Savana mengalihkan pandangan pada Dario. Kedua mata mereka saling bertemu dan beradu tatap cukup lama. Savana pikir, setelah kecelakaan di parkiran bawah tanah waktu itu, jika mereka bertemu Dario akan membujuknya dan berusaha minta maaf. Tapi ternyata Dario tidak peduli, terlihat cuek-cuek aja. Dario juga tidak berusaha mengajaknya ngobrol. Bahkan sejak tadi Dario terus menghindari kontak mata. Dan yang paling menyakitkan untuk Savana, tadi saat bertemu di time zone, Dario berusaha membawa kabur Azam. Terlihat sangat jelas Dario berusaha menghindarinya. Permisi, ucap pelayan sambil meletakkan makanan di meja. Ye, makan, seru Azam dan Azura bersamaan. Mami suapin Azam, ranya Azam manja. Azam makan sendiri, Mami juga lapar mau makan, tegur Dario. Nggak mau, maunya disuapin Mami. Azam membuka mulut. Savana tersenyum. Sebentar ya, Mami cuci tangan. Selesai mencuci tangan, Savana duduk kembali dan mulai menyuapi Azam. Azura makan sendiri dengan lahap. Tapi sejak tadi Azura terus melirik Azam yang begitu manja pada Savana. Azura juga ingin dimanja seperti itu, tapi Azura terlalu gengsi minta disuapi Mami Savana. Azura sudah kenyang nak? Tanya Savana yang meskipun fokus pada Azam juga terus memperhatikan Azura. Azura menggeleng. Ya udah, ayo lanjut makan lagi. Azura diam dan menatap bergantian makanannya dan Savana. Azura mau disuapi juga. Azura diam. Savana tersenyum. Sini Mami suapi. Savana pun mengambil nasi dan ayam dengan tangannya, lalu mengarahkan tangan kanannya ke mulut Azura, sementara tangan kirinya di bawah dagu Azura untuk menahan makanan agar tidak jatuh ke baju Azura. Ayo sayang,